Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar analisis distribusi normal dalam pola waktu bermain game online. Di sini kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Riyad Hakim Mustaba dengan NIM 1030 323000157 dan teman saya. Nama saya Faisal Akil Arianto dengan NIM 1030332300186. Dan saya Rakan Ahmad Diaul Haq dengan NIM 1030 3233 0116. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu bab 1 adalah pendahuluan. Di sini kita berlatar belakang dalam dunia game online, waktu bermain pemain seringkali menjadi parameter penting yang digunakan menganalisis perilaku pemain, mengembangkan strategi pemasaran, dan meningkatkan kualitas pengalaman bermain. Waktu bermain ini cenderung memiliki pola yang dapat dipresentasikan menggunakan distribusi probabilitas, khususnya distribusi normal. Karena sebagian besar pemain cenderung bermain di sekitar rata-rata tertentu dengan variasi tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap distribusi waktu bermain ini menjadi penting untuk mengambil keputusan berbasis data. Di sini kita membuat rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang tersebut adalah A. Bagaimana distribusi waktu bermain game online oleh pemain. B. Bagaimana cara menghitung peluang dari kejadian tertentu, seperti pemain bermain kurang dari waktu tertentu atau lebih dari waktu tertentu. C. Bagaimana cara menentukan mean dan variansi dari distribusi waktu bermain pemain. Di sini adapun tujuannya adalah menganalisis distribusi waktu bermain game online oleh pemain menggunakan distribusi normal. Menghitung peluang kejadian-kejadian tertentu terkait waktu bermain pemain. Terus C. Menentukan parameter distribusi seperti mean dan variansi untuk memahami pola waktu bermain. D. Memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman bermain dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Bab 2 akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk bab 2, landasan teori dan hasil analisis. Definisi permasalahannya. Permasalahan yang akan dikaji adalah distribusi waktu bermain game online oleh pemain. Tujuan digunakan data ini adalah untuk memahami pola bermain pemain dan meningkatkan pengalaman bermain mereka. Definisi peubah acak. Peubah acak yang digunakan adalah waktu bermain game online yang diukur dalam satuan jam. Peubah acak didefinisikan sebagai X, waktu bermain game online. Definisi parameter. Parameter dalam distribusi probabilitas adalah nilai tetap yang menentukan karakteristik suatu distribusi. Dalam makalah ini terdapat dua parameter utama, yaitu yang pertama rata-rata dan kedua simpangan baku. Ditulis sebagai X, normal, parameternya rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya, hitung nilai peluang. Fungsi kumulatif probabilitas sama dengan Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Dengan Z sama dengan nilai Z, X sama dengan nilai waktu bermain, mu sama dengan rata-rata, dan sigma sama dengan simpangan baku. Selanjutnya di sini ada hasil dari kuesioner yang telah kami lakukan. Berdasarkan data dari kuesioner analisis waktu bermain game di atas, didapatkan mean 4,5 jam sudah dibulatkan dan simpangan baku 2,5 jam sudah dibulatkan. Lalu untuk peristiwa yang kami pakai yang pertama itu ada A, peluang waktu bermain game kurang dari 3 jam. Sini kita ubah dulu ke dalam bentuk Z dengan rumus X dikurang mu per sigma.
Jadi 3 dikurang 4,5 dibagi 2,5 sama dengan min 1,5 per 2,5. Hasilnya menjadi min 0,6. Dengan menggunakan tabel distribusi normal, eh, berubah berubah bentuknya menjadi P Z kurang dari min 0,6. Lalu ini nanti kita cari di tabel Z, maka hasilnya adalah 0,2743. Jadi nilai peluang dari X kurang dari 3 itu sama dengan 27,43%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Haryat. Oke, di sini saya akan menjelaskan peluang waktu bermain game lebih dari 6 jam, yaitu menjadi PX lebih dari 6 jam. X lebih dari 6. Terus di sini langsung saja masuk ke Z-nya. Tadi seperti rumus yang digunakan, yaitu adalah Z sama dengan X kurang mu per sigma. Di sini yaitu X-nya 6 dikurangi 4,5 dibagi 2,5. Terus hasilnya menjadi 1,5 per 2,5. Terus menjadi sama dengan 0,6. Dengan menggunakan tabel distribusi normal, yaitu P dalam kurung Z kurang dari 0,6 tutup kurung sama dengan 0,7257, yaitu P dalam kurung X lebih besar dari 6 tutup kurung sama dengan 1 kurangi P dalam kurung Z kurangi 0,6 tutup kurung sama dengan 1 kurangi 0,7257 sama dengan 0,2743. Jadi P PX lebih dari 6-nya yaitu adalah 27,43%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rakan. Lalu yang C, peluang waktu bermain game antara 4 sampai 6 jam atau P 4 kurang dari X kurang dari 6. Untuk X sama dengan 4, Z sama dengan 4 dikurang 4,5 per 2,5. Yang hasilnya min 0,5 per 2,5 sama dengan min 0,2. Dengan menggunakan tabel distribusi normal, yaitu P Z kurang dari min 0,2 hasilnya 0,4207. Lalu untuk X sama dengan 6, yaitu Z sama dengan 6 dikurang 4,5 per 2,5 sama dengan 1,5 per 2,5 sama dengan 0,6. Dengan menggunakan tabel distribusi normal didapatkan P Z kurang dari 0,6 sama dengan 0,7257. Maka peluang antara waktu bermain game 4 jam sampai 6 jam yaitu P 4 kurang dari X kurang dari 6 sama dengan PZ kurang dari 0,6 dikurang PZ kurang dari min 0,2 sama dengan 0,7257 dikurang 0,4207. Hasilnya adalah 0,3305. Jadi P 4 kurang dari X kurang dari 6 sama dengan 30,50%. Lalu hitung nilai mean dan variansi. Rumusnya yaitu mu sama dengan sigma xi dikali fi per sigma fi. Yang setelah dijumlahkan dari data kuesioner di atas, yaitu mu sama dengan 140 per 30 sama dengan 4,67 jam atau kita bulatkan jadi 4,5 jam. Lalu yang kedua variansi. Variansi yaitu sigma kuadrat yang rumusnya sigma fi dalam kurung xi dikurang mu tutup kurung kuadrat per sigma fi. Hasilnya yaitu 170,11 per 30 sama dengan 5,67 jam. Kita bulatkan jadi 5,5 jam. Lalu bab 3 yaitu penutup. Kesimpulannya, berdasarkan analisis distribusi normal terhadap waktu bermain game online, dapat disimpulkan bahwa waktu bermain pemain cenderung mengikuti pola distribusi normal dengan rata-rata 4,5 jam dan simpangan baku 2,5 jam. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa sebagian besar dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemain lebih sering bermain dalam rentang waktu 4 sampai 6 jam.
Hasil analisis ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pola waktu bermain, seperti jenis permainan atau usia pemain. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.